Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai saudara melalui program ini. Kali ini saya akan bawakan tema dasar yang kuat, pernikahan Kristen. Mengapa kita berbicara tentang dasar atau fondasi, dan fondasinya harus kuat? Karena ini penting sekali di era di mana kita hidup di zaman sekarang, yaitu era liberalisme, era sekularisme. Di dunia barat yang katanya dulu adalah dominan kekristenan, sekarang nilai-nilai Kristen tradisional sudah ditinggalkan. Nilai-nilai yang didasarkan kepada keyakinan-keyakinan Judeo-Christianity, Yahudi Kristen, ditinggalkan di barat. Dan mereka mengangkat nilai-nilai liberal, pikiran bebas. Sehingga tidak ada moral atau amoral. Tidak ada etik, tidak ada pertimbangan salah dan benar. Saya ulangi lagi, mengapa kita berbicara tentang dasar? Karena secara filsafat dasar itu sangat penting. Fondasi daripada keberadaan itu apa? Siapa? Bagi kita orang Kristen adalah Allah sendiri. Karena itu perkataan Tuhan Allah sangat penting untuk kita perhatikan di zaman sekarang ini. Kekristenan yang menganut paham yang sangat tradisional, yaitu apa yang dikatakan Alkitab, adalah kekristenan yang kokoh. Kekristenan di barat sudah membuang Alkitab sehingga mereka cair, lumer dan nyatu dengan budaya, dan mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, tergerus oleh budaya, dan akhirnya mereka dilibas oleh budaya. Kompromi demi kompromi, dosa demi dosa dibiarkan, dan kemudian tidak ada pilar yang kokoh di dalam kekristenan di barat karena meninggalkan prinsip-prinsip yang mendasar yang bersumber dari Alkitab. Karena itu mari kita back to the Bible sebagai dasar yang kuat. Ide dasar yang kuat adalah dari Allah. Ide atau gagasan tentang pernikahan adalah dari Allah. Ini tidak boleh main-main. Karena dikatakan oleh firman Tuhan ketika melihat Adam sendiri, maka Allah mengatakan bahwa tidak baik apabila ia sendirian saja. Itu idenya dari Tuhan. Maka dikatakan ayat selanjutnya, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dan membawa Hawa kepada Adam. Itulah pernikahan yang pertama. Lihatlah tulang dari tulangku, lihatlah daging dari dagingku. Itulah pernikahan Adam dan Hawa yang pertama. Dan saudara, karena dikatakan tidak baik apabila sendiri saja, artinya belum lengkap. Karena itu dalam pernikahan maka ada konsep saling, konsep persekutuan, konsep fellowship yang dasarnya adalah covenant atau perjanjian dan anugerah. Covenant dan anugerah itu penting sekali. Kalau ada covenant, ada anugerah, maka di sana ada yang disebut dengan konsep saling menolong, konsep saling melengkapi. Dan konsep saling menolong dan melengkapi ini terjadi karena adanya komunikasi yang baik yang diwarnai atau didasari oleh kasih ilahi. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak akan membagikan sesuatu yang rumit karena ini sesuatu yang sangat praktis ya. Saudara yang sudah menikah, saudara tahu apa yang saya katakan, bahwa laki-laki dan perempuan ini kalau sudah menikah, saudara, itu memang menjadi satu. Artinya ada yang common ya. Ada yang bersama-sama dan itu menjadi satu karena bersama-sama. Dan sehingga ketika mereka sudah menikah dalam waktu yang sudah lama, ya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kemudian salah satunya meninggalkan, maka ada satu bagian atau belahan jiwanya yang hilang. Karena itu kalau tidak segera ditolong,
dia akan menyusul kekasihnya ini karena ada bonding, ya, ada keterikatan jiwa yang sangat kuat. Saya menjumpai beberapa orang yang ditinggalkan oleh kekasihnya, istri atau suaminya, dan mereka mengalami stres yang berkepanjangan. Nah, itu perlu ditolong. Nilai stresnya kalau menurut penelitiannya itu 100%. Kalau tinggalkan suami atau istri. Dan itu bisa sembuh, bisa makan waktu sampai 3 tahun. Saudaraku dikasih Tuhan, ini penting sekali supaya kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita kasihi. Atau mungkin saudara sendiri mengalami, saudara harus minta pertolongan. Karena apa? Dalam keadaan yang sunyi, yang sepi, yang betul-betul membutuhkan suatu pertolongan, saudara harus mendapatkan jawabannya. Nah, kalau dalam pernikahan jawabannya adalah dalam istri atau suami. Kehadiran suami adalah berkat bagi istri. Kehadiran istri adalah berkat bagi suami. Luar biasa, bukan? Ini artinya saling melengkapi. Haleluya. Saya mengagumi ya pendeta-pendeta di gereja yang saya pimpin selama 15 tahun. Saya menjadi ketua sinode, pengurus sinode. Dan sekarang sebagai ketua majelis pertimbangan sinode, saudara. Dan yang saya kagumi dari pendeta-pendeta ini, walaupun miskin, sederhana, ya hidupnya pas-pasan, ya melayani di desa-desa, tapi pernikahannya saya acungi jempol. Suami istri mereka bisa melayani bersama-sama. Dan saudara, saya terharu karena apa? Hampir semua pendeta-pendeta, anak-anak pendeta di gereja kami lulusan universitas. Bahkan ada yang di luar negeri. Padahal papanya pendeta di gunung, di desa. Ini luar biasa. Dan saya bangga menceritakan. Ya, karena apa? Karena Tuhan memberkati pernikahan, keluarga, suami istri yang saling melengkapi dan saling menolong, yang berkomunikasi dengan baik, yang dasarnya adalah kasih ilahi. Ada pengampunan, ada forgiveness. Ini penting sekali, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan memberkati pernikahan yang demikian. Saudara, menarik sekali bahwa kalau dalam kitab Maleakhi, kesalehan itu salah satu yang ditentukan oleh bagaimana kesetiaan suami istri itu. Jadi siapa yang saleh, yang mengasihi Tuhan, yang suami istri itu setia satu dengan yang lain. Karena itu akan memancarkan karakter Tuhan. Memancarkan sifat kepribadian daripada Tuhan. Dan ketika ada kesetiaan, maka Tuhan memberkati. Kesetiaan terhadap hukum, terhadap law. Kalau dalam perjanjian lama terminologinya itu law atau hukum. Kalau perjanjian baru law menjadi love, kasih, kasihlah. Kalau perjanjian lama itu perintah, law. Tapi esensinya sama. Kalau kita mengasihi maka kita menaati. Mengasihi Tuhan, menaati Tuhan. Dan saudara Tuhan, kalau kita menaati Tuhan, prinsip-prinsip termasuk terapkan dalam keluarga, maka Tuhan akan memberkati anak-anak kita menjadi anak-anak rohani. Keturunan ilahi atau keturunan yang rohani. Jadi saudara-saudara akan menjadi bapak dan ibu rohani. Akan menjadi orang-orang yang dewasa yang menjadi berkat bagi keturunan. Dan saya menangkap bahwa anak-anak rohani itu adalah anak-anak yang diberkati. Yaitu orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita perhatikan prinsip-prinsip yang Tuhan tetapkan di awal itu sangat jelas dalam perkawinan Kristen menganut monogami. Mengapa kita tidak menganut poligami? Monogami. Suami istri menjadi satu, mono satu. Ya, ada seorang yang datang kepada pendeta, Pak Pendeta, saya sudah menikah beberapa tahun dan saya merasa tadi malam saya dapat mimpi.
tulang rusuk saya hilang satu lagi. Waduh ya. Dengan kata lain dia minta izin dari Pak Pendeta untuk menikah lagi. Pak Pendetanya bilang, tulang rusukmu hilang udah ketemu, jangan mimpi yang aneh-aneh ya. Saudara, kesetiaan kepada istri seumur hidup ini luar biasa. Prioritas utama adalah pasangannya menjadi satu dalam segalanya. Dalam suka dan duka, sakit atau sembuh, susah atau senang, kaya atau miskin. Itu penting sekali. Dan dalam perkawinan itu merupakan relasi yang sepadan karena laki-laki dalam tatanan ciptaan Allah ciptakan bergambar Allah, gambar dan rupa Allah. Demikian juga dengan wanita. Artinya ada kesepadanan, ada kesetaraan, equal. Dan kemudian prinsip yang penting, saudara, bagi kekristenan, janji nikah itu tidak dibatalkan. Kalau yang membatalkan janji nikah itu namanya unfaithful dan diakhiri dengan perceraian. Dengan alasan apapun itu sudah broken the covenant, sudah menghancurkan janji pernikahan. Pertahankan pernikahan apapun akhirnya. Untuk mempertahankannya maka penting sekali supaya setiap kita untuk menjadi pembangun keluarga yang kuat, kita harus belajar untuk berkomunikasi yang jelas dan transparan antara suami dan istri. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, seorang istri jangan hanya panggil suaminya Hane kalau ada money. Ya, Hane sayang, ya, ada uang abang sayang, tidak ada uang maka istri tidak masak. Biar suami masak sendirian. Saudara, istri-istri, saudara jangan ada Hane, ada money. Karena panggil Hani karena ada money maksudnya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, hidup dalam kasih sayang dan cinta kasih yang bergairah antara suami dan istri sangat penting sekali. Seorang pakar dalam keluarga, dia mengatakan bahwa kekristenan memang berhasil di dalam mengembangkan satu hubungan yang sifatnya rohani dan covenant, tetapi kurang memperhatikan cinta yang bergairah. Padahal cinta yang bergairah atau seks dalam pernikahan itu juga bisa mengganggu pasangan suami dan istri. Jadi faktor yang membuat orang bercerai salah satunya juga karena ketidakpuasan dalam seks. Ketika istri menolak untuk melayani suaminya bertahun-tahun, siapakah suami yang akan tahan? Dan ini terjadi di mana-mana. Di mana suami akhirnya tidak tahan. Saudara, sehingga ini perlu dipulihkan. Mari datang kembali kepada Tuhan, minta pertobatan, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan saling menerima kembali. Dan seorang istri mengatakan, susah Pak, sangat susah, berat. Ini sudah terjadi Pak. Saudara, dosa memang sudah terjadi. Dan Yesus mati di atas kayu salib justru karena dosa sudah terjadi. Pandang salib Yesus, keluarga saudara, pernikahan saudara akan dipulihkan kembali. Komitmen dalam pernikahan akan dibangun kembali, diikat kembali seumur hidup. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadikanlah Tuhan Yesus pusat kehidupan keluarga yang beribadah dengan sungguh dan setia. Maka Tuhan akan memberkati keluarga yang dibangun oleh Tuhan. Karena Tuhanlah pembangun. Dia yang paling tahu keluarga kita akan dibangun ketika jatuh. Saudara, karena kita menyadari bahwa dalam realitasnya itu ada banyak keluarga yang porak-poranda, yang jatuh dan jatuh. Tetapi Tuhan hari ini, saat ini mengatakan bahwa dia akan membangun kembali yang sudah roboh. Dia dikasihkan ulang hidupmu kepada Tuhan. Komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ini mungkin ada seorang yang mengalami kepahitan yang luar biasa di masa lalunya. Karena kehidupan pernikahan yang gelap sebelum menjadi orang percaya.
Dan kemudian setelah menjadi orang percaya baru, dia kemudian mengalami kejatuhan lagi di dalam kehidupan yang sama. Dan setelah itu dia memutuskan untuk hidup sendirian. Dia membangun kehidupan Kristen yang kokoh. Dan dia tidak menikah lagi. Dia merawat anak-anaknya. Sekarang dia merawat cucu-cucu. Dan dia menceritakan bagaimana bersama Yesus segala sesuatu mungkin. Apa yang masih bisa pertahankan. Tapi kalau memang itu sudah terlanjur, sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, terima kenyataan itu. Tapi iman saudara harus tetap kuat. Harus tetap kembali kepada Tuhan. Dengar akan suara Tuhan. Dan jangan takut. Karena itu sangat menyedihkan saudara. Single mother begitu banyak ya, ibu yang tidak ada suaminya begitu banyak. Jadi harus berjuang sendiri. Tetapi siapapun engkau dan apapun keadaanmu, kalau engkau mendengar suara Tuhan dengan baik, melakukannya dengan setia, firman Tuhan yang kusampaikan kepada hari ini, Tuhan akan mengangkat engkau dan berkat-berkat Tuhan akan datang kepadamu. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, maka engkau akan diberkati di kota maupun ketika engkau di desa. Diberkati Tuhan ketika engkau sedang dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, maka berkat Tuhan atas hidupmu. Kemakmuran, kelimpahan akan diberikan kepada kita yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mendengar untuk melakukannya. Mari kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada hidup yang beribadah. Kembali kepada komitmen pernikahan kita. Yang membangun adalah Tuhan sendiri. Fondasinya adalah Tuhan Yesus Kristus, batu karang yang teguh, cornerstone, batu karang yang teguh. Yang ketika kita percaya kepada Dia tidak akan tergoyahkan. Tidak akan tergoyahkan. Kalaupun badai sudah terjadi, melulantakkan seluruh kehidupan kita, tetapi Sang Pembangun akan menciptakan sesuatu yang baru. Kalau langit dan bumi yang baru diciptakan bagi kita, disediakan bagi kita, dan langit dan bumi yang sekarang akan berlalu, saudara, artinya masih ada harapan, masih ada new hope. Ada pengharapan yang baru. Masih ada new season. Ada musim yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa bagi saudara-saudara dimanapun berada yang mendengarkan program ini, untuk mengingat kembali bahwa dasar hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dasar hidup pernikahan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dasar hidup keluarga kita, kepala dalam keluarga kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan, hidupmu akan diubahkan. Percaya kepada Tuhan, kau akan mengalami kesembuhan, pemulihan, dan berkat. Percaya kepada Tuhan, kau akan bermultiplikasi. Saya ketemu dengan seorang teman yang menantikan anak selama bertahun-tahun, saudara. Dan kemudian mukjizat terjadi. Ketika mukjizat terjadi, teman ini sekarang punya 1 anak. Ditambahkan Tuhan 2 anak. Ditambahkan Tuhan 3 anak. Puji Tuhan, itu adalah berkat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau saudara percaya, berdoa dan meminta, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan kepada saudara apa yang saudara minta. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Dasar yang teguh dalam pernikahan Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Tuhan berkati kehidupan saudara, karir saudara, memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Keberuntungan ditambahkan saat ini juga. Sekarang juga terima, karena engkau sungguh umat perjanjian, dan perjanjian teguhkan dengan cara Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.